Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 oleh Munawwarah Ulfa SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif dalam penerapannya di sekolah mengajarkan murid sikap bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mengarahkan murid ke sikap disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan maupun perbuatan. Selain itu, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dalam diri, di mana tidak ada paksaan, pujian, ataupun hukuman dari orang lain. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku murid adalah membuat anak menghindari ketidaknyamanan hukuman. Selain itu, untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Motivasi internal yakni agar menjadi murid yang diinginkan dan selalu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan kepada anak, meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, posisi yang paling tepat adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Budaya positif. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Selain itu, mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Sebagai calon guru penggerak, terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi, pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saat ini saya sudah memahami konsep-konsep inti dari modul 1.4, yakni budaya positif, yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah ternyata hukuman dan penghargaan yang selama ini saya lakukan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi kontrol guru sebagai manajer. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, saya bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang anak saat ia berbuat salah yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Perubahan yang terjadi kepada saya adalah selama ini peran yang saya ambil masih sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Dengan harapan murid akan menjadi disiplin dan menyadari kesalahan. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya sangat keliru. Hal yang saya lakukan justru menimbulkan efek sebaliknya. Murid merasa malu dan merasa tidak dihargai, kemudian mendapatkan rasa luka yang membekas dan selalu diingat. Selain itu, anak menjadi down secara mental. Perubahan yang terjadi adalah sekarang saya menyadari posisi kontrol yang seharusnya adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman yang pernah saya alami adalah dalam menangani 2 kasus yang dialami oleh murid di sekolah saya, di mana murid tersebut sering membawa gadget ke sekolah dan terlambat ke sekolah. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya sangat termotivasi, saya mencoba masuk ke dalam masalah dan perasaan murid. Saya beranggapan murid akan lebih mengerti dan saya bisa mengontrol mereka. Selain itu, menjadikan diri saya untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah saya sudah mulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu saya perbaiki adalah dalam penerapan segitiga restitusi kepada murid yang telah melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliput perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid, bisa menerima masalah yang dilakukannya dan memberi ruang kepadanya untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak disadari, saya sering menerapkan salah satu langkah segitiga restitusi saat menghadapi permasalahan murid. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan sekolah yang ada di tempat saya bertugas. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah bagaimana cara berkolaborasi dengan rekan guru serta pemangku kepentingan di sekolah, bahkan dengan orang tua murid untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa pada tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.